kan kemudian tokoh-tokoh sentral yang tadi disebut matahari itu, ini juga kan kemudian disebut-sebut gitu loh. Dalam peristiwa seperti ini, dalam peristiwa pelantikan seperti itu kan selalu disebut-sebut mereka tiga matahari ini. Setiap periode juga begitu. Ada yang lewat gubernur, ada yang lewat wakil gubernur, ada lewat sekda, ada lewat tim sukses, ada lewat relawan. Itu setiap pelantikan ada. Dan itu dibiarkan aja. Ya. Jadi gini, Om Ucu, kalau saya sih ya, yang menarik dari pelantikan pejabat Pemprov Banten minggu lalu, eselon 3, eselon 4, sekitar 132 orang itu. Kemudian kan beberapa hari terakhir ini, beberapa media massa mainstream di Banten juga udah ada tuh mengcapture lah gitu. Jadi yang di-capture oleh mereka itu, oleh media massa adalah isu besarnya. Sebetulnya ini klasik ya dari zaman dulu. Isu besarnya tuh setiap pelantikan itu kan ya like and dislike gitu. Kedekatan dan seterusnya lah ya. Maka kemudian itu membuat yang disebut dengan standar kompetensi, keahlian, kapasitas itu orang-orang yang merasa punya indikator-indikator itu jadi terpinggir gitu, jadi tidak terakomodir. Justru bertahun-tahun ada yang kemarin ada yang curhat tuh nulis dia di ini sudah 9 tahun di 4A kayak gitu-gitu. Kayaknya 6A kali. itu contoh aja maksudnya. Tapi kan di satu sisi kemudian kan Pemprov Banten mengklaim tuh bahwa ada yang namanya manajemen talenta, merit system, meritokrasi, apalah gitu. Jadi sebetulnya ini yang dikeluhkan oleh para ASN di Pemprov Banten terkait dengan sulitnya mereka dilantik kalau tidak punya kedekatan, tidak punya uang, tidak punya jalur khusus itu gimana sih sebetulnya? Bener apa enggak sih ini klaim mereka itu kalau yang kamu amati gitu? Ya, kalau saya kan sebelum memahami data kan memahami alatnya dulu. Ya kan? Sebetulnya kan adanya sistem merit, kemudian manajemen talenta itu akibat karena memang dari tahun ke tahun dulu itu sistem promosi mutasinya PNS itu dianggap banyak bolong. Banyak bolong karena sistemnya tidak komprehensif sehingga ruang untuk like and dislike-nya seorang kepala daerah itu besar. Dulu ya kan. Jadi diskresinya tuh gede banget gitu. Nggak, dia bisa saja nunjuk si A padahal si B yang punya prestasi. Iya. Dulu kan modelnya begitu. Hanya lebih pada administratif, maka dibuatlah sistem merit. Sistem merit itu kemudian yang melahirkan manajemen talenta itu memang banyak yang saya kemarin bilang. Memang secara teoritis meningkatkan fair play dari rotasi, mutasi, dan promosi. Yang sekarang nih. Sekarang yang ini. Tapi kan teorinya dulu, Pak. Jangan faktanya dulu. Awas dia gitu kan. Itu secara teorinya meningkatkan fair play. Jadi nggak usah takut sekarang mah. Harus taklid gitu sama kepala daerah atau atasan, nggak perlu. Takwa boleh, taklid nggak boleh. Kan gitu kan. Kalau taklid kan buta, Pak. Kalau bahasa di ASN kan ABS gitu. Jadi nggak usah takut juga, nggak perlu ABS. Kalau secara teori, karena dengan sistem merit dan manajemen talenta itu, orang itu benar-benar dinilai. Dan si kepala daerah, diskresinya jadi sempit. Dia tidak bisa asal menunjuk. Dia hanya bisa menunjuk dari yang sudah disetorkan oleh manajemen talenta. Ini loh orang-orangnya yang cukup. Tapi bahwa faktanya kemudian masih banyak yang ternyata tidak seperti yang Om Ucu terangkan tadi, masih kayak zaman-zaman dulu aja gitu, karena masih kedekatan, yang masih. Bilang fakta dia ya, bukan gua. Iya, satu dua ada gitu kan, itu terungkap gitu. Yang bilang fakta gitu. Iya, fakta saya berani. Kan hanya bisa mengungkap kemudian dari apa sih sistem manajemen talenta itu, apa sih sistem merit itu. Ternyata dalam proses lebih detailnya itu malah pusat tidak ngatur banyak, diserahkan kepada daerah. Memang betul komponen-komponennya ada 9 otak penilaian, kemudian ada macam-macam lah ya gitu loh.
tapi berapa bobotnya itu terhadap penilaian juga Daerah yang menentukan. daerah diserahkan pada daerah. Yang paling utama nanti yang disebut 9 kotak itu karena ada diagram metrik. Nah, aksisnya itu adalah kinerja ya, kinerja. Nah, aksisnya itu potensi. Sehingga di sini ada 3 tingkatan, rendah, sedang, tinggi. Di sini juga ada 3 tingkatan, rendah, sedang, tinggi. Sehingga dia membentuk 9 kotak. Teorinya. Ya artinya bukan teorinya, memang itu ukuran bakunya, sistemnya sudah semua. Sistemnya seperti itu. Nah sekarang berapa persen beban kinerja, bobot kinerja dan berapa persen dari bobot potensi itu diserahkan kepada daerah. Misalnya ada daerah yang menerapkan potensinya 50%, bobot potensi, modal kinerjanya 50%. Misalkan gue juga nggak tahu gitu. Yeah. Nah, ada juga daerah yang mungkin pada potensi 60%, kinerja 40%. Nah, kalau untuk potensi itu di breakdown lagi tuh. Ada penilaian manajerial, penilaian sosial kultural, literasi digital, kan gitu kan. Apalagi lah, ada 4 kalau nggak salah. Tapi tetap bobotnya juga ada ranknya, terus diserahkan. Misalnya untuk manajerial dan sosial kultural itu dipatok antara 60 sampai 70% bobotnya. Terus yang literasi berapa? 10%. Dan Om Ucu melihat yang dari yang terakhir kemarin 132 orang sudah menerapkan itu. Ya makanya nanti dulu Pak, kan udah paham dulu nih Pak, dulu. Nah cuman yang masih bingung kan di kinerja. Kinerja juga balik pada cara penilaian kinerja, bobot kinerja kan anggaplah standar 50-50%. Nah gitu kan. Ada juga yang menerapkan bobot kinerja 70%. Saya nggak tahu di Banten itu bobot kinerja berapa. Nah cuman masalahnya bobot kinerja di Provinsi Banten apa? Itemnya apa? Karena sepertinya kalau kita lebih kepada absensi. Nah, kalau kita lihat pada dasar pembayaran tukin gitu loh, itu lebih kepada absensi. Kinerja sama dengan absensi. Tidak, kinerja lebih besar. Ya, 70%, katakanlah 50% lebih itu absensi. Misalnya 50%-nya berapa? Absensi, tapi pencapaiannya cuma dinilai 20% atau dan sebagainya. Kan ini juga jadi persoalan buat kita. Siapa sih yang merumuskan itu sebetulnya? Daerah kalau untuk peaknya, tapi kalau kerangkanya itu dibuat pusat. BKD. Iya, ada biro organisasi, BKD sama BPKD. Kaitan BPKD kan tentu karena kinerja juga soal tukin, maka ada kaitannya. Tidak ada kisi-kisinya dari pemerintah pusat harus begini harus begitu tuh. Ada, itu kan kerangkanya. Ya, tapi kan tadi menentukan kinerja ternyata Ya, yang tadi. masalah absensi ternyata misalnya lebih besar kayak gitu. Ya. Kan kalau kisi-kisinya ada mah mungkin. Ya, saya juga kan belum belajar banyak saya bilang. Mungkin dibebaskan karena bisa saja memang potensinya udah pada bagus, tinggal kinerjanya kan gitu aja. Nah kalau kita balik kemudian, terus gimana hasil yang kemarin? Iya. Ya kan? Ya satu berpikiran positif, ya mereka kita sudah punya master. Walaupun ya nanti per Agustus 2026 itu semua wajib pakai SIMATA. Entah SIMATA pencaharian, entah si air mata, SIMATA. Ya. Positioning SIMASTEN di dalam manajemen talenta itu, SIMASTEN itu alatnya. Ya, aplikasi yang kemudian menangani penilaian talenta seseorang, yaitu perbandingan antara kinerja dengan potensi. Itu buatan lokal. Alat ukur. Ya. Karena kan nanti diinput juga, diinput dari tadi berapa banyak dia ikut latihan dia punya berapa dan seterusnya. Termasuk dari sisi kinerja kan dimasukkan hasil kinerja tahunannya. Yang menginput si ASN-nya sendiri. Atau bisa si ASN, kalau menurut saya sih, kalau lihat self assessment, kalau nanti si mata itu si ASN sendiri sebetulnya.
nanti ada koreksinya untuk di akinnya, di kinerjanya. Jadi kan ya kalau kita balik lagi ada fakta yang cukup unik. Misalnya beredar isu bahwa gelombang yang pertama ini 132 orang ini itu ditujukan sebagai penghormatan kepada yang mau pensiun misalnya. Misalnya. Itu kan beredar tuh. Mau pensiun, mereka kasihan mau pensiun 1-2 tahun lagi gitu. Terus faktanya? Oke, tapi kalau bukan faktanya, kalau kita balikin lagi, ada nggak komponen atau nilai mau pensiun dalam manajemen talenta? Kan nggak ada. Potensi mau pensiun nilainya sekian kan nggak ada. Tapi kan bisa item senioritas misalnya itu. Nggak ada juga. Item senioritas Nggak ada. Di dalam manajemen talenta potensi itu tidak ada sebetulnya Masa kerja. senioritas. Itu hanya nanti di bagian penilaian administratif yang nilai bobotnya antara 10 atau 15%, saya lupa. Jadi kecil banget lah, nggak berpengaruh. Makanya bisa saja seseorang yang misalnya 3D bisa ngelewatin 4A atau 4A bisa ngelewatin 4C gitu. Bisa saja gitu. Karena itu hanya bobotnya kecil om. Gitu. Kayak latar belakang pendidikan itu kecil bobotnya. Bobot lebih jelas itu adalah di manajerial yang ada 8 penilaian plus sosial kultural. Muncul lihatnya sistem yang sekarang itu adil nggak sih? Sebetulnya kalau bagaimana dengan kalau dibenturkan dengan fakta dalam tanda kutip bahwa banyak ASN yang senior yang golongannya sudah tinggi tapi mentok di situ-situ aja misalnya. Kalau dibenturkan dengan fakta itu, alat yang sekarang itu adil atau tidak? Adil. Sebetulnya kalau sesuai dengan yang diatur itu adil. Karena nanti gini, ketika sudah terpetakan, ini kelihatan nih si Almas sudah siap nih ditempatkan. Makanya disebut dia masuk di nine box atau kotak ke-9. Artinya secara potensi dia tinggi, secara kinerja dia tinggi, tinggal nempatin. Kan itu dulu. Kan? Nah ternyata setelah dinilai lagi ada orang yang potensinya tinggi, kinerjanya tinggi. Dari 10 orang ini misalnya. Iya, juga kayak gitu dulu. Satu-satu dulu. Ya itu ada orang yang misalnya dia potensinya tinggi, kinerjanya tinggi, itu mah udah siap tuh. Iya. Siap, tinggal ditempatkan. Oke. Promosinya udah jelas. Tapi ada orang yang memang misalnya ini kinerjanya tinggi, tapi potensinya kecil. Nah ini kan bisa tadi dia harus didorong untuk ikut peningkatan potensi, misalnya pengembangan skillnya, penambahan pengetahuannya dan sebagainya. Itu harus. Meskipun dia udah secara golongan nggak ada ukurannya, tinggi, nggak ada. Ukurannya kan kata saya. Masa kerjanya udah lama, udah mau pensiun. Nggak ada di situ. Itu bobotnya kecil. Bobot keseluruhannya kecil. Ya oke lah kalau item senioritas bisa dimaklumi ya kalau tidak terlalu diakomodir. Kan kalau item prestasi, kinerja, capaian, bagaimana itu bisa terukur dengan valid gitu loh? Terukur valid kecuali ada orang yang merasa berprestasi, punya capaian, tapi dia mentok terus karena nggak punya jalur misalnya kayak gitu. Ya bisa. Kalau misal di kinerjanya, sistem kinerjanya sudah adil itu pasti tercapai Pak. Tapi kalau sistem kinerja kita hanya mengandalkan tadi absen, pasti tidak adil. Ya kan begini Pak, sekarang gini. Ya secara sistem sebetulnya ini sistem yang dibuat oleh pemerintah pusat. Tidak, nah ini harapannya sistem ini kemudian menjamin keadilan bagi para pegawai. Nah tetapi sistem ini itu memberikan kebebasan kepada daerah. Memberikan kebebasan kepada daerah. Dulu pakai paketnya apa namanya nama aplikasinya MyASN kalau dari di pusat. Nah di kita itu SIMASTEN. Oh enggak, MyASN itu basis data. Itu basis data ya. Untuk manajemen talentanya di pusat di kita itu SIMASTEN. Nah SIMATA belum siap. Oke, di SIMASTEN itu kemudian juga itu kan dibangun pakai aplikasi data sistem aplikasi. Yang namanya sistem aplikasi ini persoalannya lagi-lagi nih yang namanya aplikasi itu ada backdoor. Yang menurut gue di sanalah
kebocoran atau Manipulasi. objektivitas itu diuji gitu. Kalau saya Gimana? bukan lebih pada itu dulu, itu juga ada kemungkinan, Oke. tapi saya lebih pada ini dulu, apa yang kita terapkan manajemen talenta kita sudah memang adil nggak? Adil itu kerangka besarnya kan sudah dibuat, tapi perimbangannya masih dibebaskan. Misalnya tadi manajerial dengan sosial kultural total 70%. Ya kan? Ya, ini kaitannya berbasis data nih, data-data yang ada di Smartsen. Nah, itu kan 70%. Itu kan pusat menentukan itu. Pembagiannya itu diserahkan ke daerah. Misalnya ada daerah mungkin yang menerapkan manajerialnya 50%, sosial kulturnya 20%. So, Muju merasa perlu direview apa yang Belum sekarang. baca, Pak, belum baca. Biar di Tapi daerah kalau memang betul begitu perlu direview, misalnya kalau memang betul ternyata item kinerja itu lebih kepada absensi, Om Ucu merasa itu perlu direview berarti. ya harusnya untuk kinerja itu bukan soal absensi, Pak, soal di pelayanan. Iya. Kecuali orang yang di front office segala macam di pelayanan itu perlu. Harusnya beda-beda gitu. Beda dong. Dia posisinya apa? Kalau posisi dia misalnya penyelesaian masalah atau analisa apa gitu kan, sebenarnya analisa apa, kan dia bisa dikerjakan di mana aja. Jangan absensi yang dijadikan. Iya, jangan tapi capaian. Misalnya dia harus menyelesaikan, tolong dong, ini ada persoalannya dianalisa yang harusnya dia sebulan karena dia doyan begadang, seminggu selesai apa masalahnya? Gitu loh. Jadi harus kita pertanyakan itunya dulu Ya, di sistem review. kinerjanya dulu. Sistem kinerja penilaian kinerja kita itu udah benar belum? Karena kan banyak diserahkan kayak tadi misalnya. Di kita ini untuk manajerial dan sosial kultural itu totalnya 70% bobotnya untuk potensi. Tapi pembagian manajerialnya berapa, pembagian sosial kulturalnya kan saya nggak tahu. Yang ada manajerialnya 10%, sosial kulturalnya 60%, karena di situ ada nanti penilaian berapa banyak dia mimpin ormas gitu. Nah ini kan kita nggak tahu, gua baca Kepgub, nah ini aja salah. Pemerintah pusat notice nggak dengan persoalan di daerah seperti ini? Belum lah Pak, ini juga kan mereka baru. Sebetulnya Ya, manajemen kan talenta ini udah dipisahkan, Bapak ini kan udah diserahkan, lo nih gue kasih 70 perak, lo beli roti sama nasi. tapi bahwa kemudian di Ya, daerah pada itu pelaksananya belum, Bapak. pada pelaksanaannya ada Belum, persoalan. Bapak. Ini Belum. penerapannya tahun berapa? Kan baru 2025. Sejak kita punya manajemen talenta sudah berapa kali pelantikan? Bapak belum, ini baru pertama kali. Ini baru pertama. Aduh ya iya. Enggak, eselon 2 kemarin. Iya, eselon termasuk. 2 ya kan akhirnya dalam lingkup ini baru tahun ini. Iya. Bapak mah orang jalan juga belum nyampe rumah udah ribut. Kapannya dari kantor ke rumah, baru tengah jalan udah ribut. Kita udah bener belum? Udah di depan masjid. Enggak, kalau gua ngelihat begini. Soalnya fakta bahwa pelantikan di Pemprov Banten itu hanya mengakomodir jalur-jalur khusus, Ya, itu kan Bapak. sudah lama terjadi. Ya. Sampai hari ini tidak ada perubahan. Kita main dong kita. ada sendok, ada piring. Terus Iya. orang makan pakai tangan, lalu Bapak menyalahkan sendok. Itu yang harus Bapak boleh belajar berpikirnya. Ini ada piring, ada nasi, ada sendok. Lalu orangnya makan pakai tangan. Pak Budi gimana? Enggak, sebetulnya begini. Konsep yang diturunkan oleh BKN, sistem manajemen talenta. Ya. Nah, ini jangan-jangan juga tidak menjawab persoalan yang terjadi di sistem kepegawaian kita, baik di pusat maupun daerah. Karena baru. Ini enggak begini. Artinya itu kan sebetulnya manajemen saja yang dipersoalkan apa. Ini jangan-jangan sistem manajemen talenta itu juga bukan jawaban dari persoalan yang ada. Gini, persoalan kita itu soal moralitas. Iya. Ya, persoalan moralitas, persoalan apa namanya, kejujuran, transparansi, tidak korupsi, tidak korupsi, tidak nepotisme. pejabat yang aneh-aneh dan seterusnya. Ini bukan Lalu jawaban pemerintah adalah soal kompetensi. Enggak gitu menurut gua. Makanya gini loh Pak, gini dulu dong. Kita ini kan belajar namanya riset, belajar namanya cara membacakan solusi. Iya.
dari sekian tahun itu daftar duk nominatif apapun namanya. Iya, iya. Kemudian ditelaah, lahirlah sistem merit. Sistem merit itu enggak setahun berpikir, Pak. Sistem merit itu sudah digaungkan dari tahun berapa? Iya. Nah, nanti dulu. Iya. Jadi kita kan potong terus kan. Apa bedanya sistem merit dengan manajemen talenta? Sistem merit sama manajemen anak haji mendingan kalau itu gimana sih? Nah, kemudian sudah jadi sebuah peraturan. Ini sensitif. Iya, orang itu ngomongin ke pegawai. Udah persiapan kayaknya. Bias kepentingan, salah nafsu kita. Ya. Coba terus. Sekarang aja pemerintah pusat aja belum katanya yakin 100%. Belum yakin 100% dengan komposisi yang sekarang, makanya diserahkan ke daerah. Gitu loh, misalnya kayak tadi. Nih, gua aturnya cuma 70% untuk manajerial dan sosial kultural. Iya. Gua atur dulu deh. Gua belum punya data nih. Gitu kan? Nah, ini kan belum setahun-tahun aja. Kan Banten itu yang pertama mengerjakan manajemen talenta. Nah, kalau sudah setahun, nanti kan mungkin nggak bisa. Berarti harus dipikir manajerialnya itu harus misalnya 70% sosial kultural. Itu juga ini Harus berapa orang lagi yang nulis yang curhat di Kompasian? karena ini Kalau Mucu bilang ini masalah waktu, terus harus berapa orang yang nulis yang curhat di Kompasian baru diperbaiki? ini yang jadi masalah kan kalau begini kan kok bisa ngomongnya. Kalau Om hanya berbasiskan seperti itu, saya hanya ngomong memang sekarang ini pemerintah pusat menjadikan rakyat Indonesia percobaan. Iya. MBG Iya. percobaan, Lah, iya. Bupati Merah Putih percobaan. Oleh karena melihat itulah kemudian Om Ucu juga tidak bisa terlalu yakin terhadap sistem ini. Maka kita harus uji ini. Iya, makanya kan saya bilang saya belum tahu komposisi yang di daerahnya. Iya. Secara teoritis pusatnya begitu, tapi ada ruang-ruang buat daerah untuk mengatur. Nah, saya belum baca yang di daerahnya. Apakah betul manajerial itu plus sosial kultural itu 70%? Domain siapa ini? Bidang organisasi? Kalau soal ini bidang organisasi. Kita di lantai telepon sudah tersambung dengan. Iya, jadi kalau gua melihat ya, kalau dulu namanya meritokrasi atau merit system, lalu berubah jadi manajemen talenta, itu hanya soal perubahan manajemen. Iya, jadi bukan jawaban di atas persoalan. Bukan jawaban atas persoalan yang terjadi sistem. Menurut Pak Budi apa jawabannya harusnya? Iya, karena persoalannya adalah moralitas. Iya, oke, baik. Tadi sudah Kompetensi menurut gua begini ya, gini. Kita pernah mendengar bahwa yang namanya rotasi mutasi seorang pegawai itu harus ditempatkan di mana saja. Iya, siap kita mendengar itu siap ditempatkan di mana saja. Kaitannya terhadap dekat warteg. ya kaitannya terhadap manajemen talenta. Menurut gua itu berbanding terbalik. Gimana? Loh iya, itu berbanding terbalik karena kaitannya terhadap manajemen talenta itu soal talenta dia ada di mana, kompetensi dia ada di mana. Sementara dia perorangan dia tahu bahwa kemampuan dia di sini, tiba-tiba dia dipindahkan ke C gitu. Dengan sistem yang menurut tadi pemerintah pusat itu adalah jawaban dari persoalan pegawaian kita gitu. Nah, itu artinya sebetulnya enggak itu. Apa jadinya kalau bukan itu? Lah ya gini jawabannya. Ya. Karena sulit juga. Jadi kalau gua cek ternyata talenta itu ada talenta yang buruk. Ini bahaya. Lah iya. Talenta itu enggak selamanya positif, enggak melulu positif. Talenta mencuri, talenta ngebohong, talenta ini lah. Orang yang punya talent kayak begitu lalu ditempatkan di tempat yang salah karena praktek-praktek tadi ada ruang-ruang nepotisme ini bisa berbahaya gitu loh. Gitu maksud gue. Ini tempat karena penerapan manajemen talenta di Provinsi Banten itu tidak transparan. Oke. Ya. Gitu loh. Ya, tidak transparan. Jadi misalnya harusnya kan misalnya si A dijadikan di UPT Samsat karena apa? Dari sisi manajerial nilainya sekian, dari ini nilainya sekian, dari sisi misalnya kerjasama sekian, latar belakang pendidikannya sekian, itu mending dibukakan. Sekarang tidak.
Ya nggak ada ya. Nggak ada, mana ada. Nah ketika dibuka, Di ruang gelap itu mah. dibukakan itu, gitu kan. Nah misalnya saya ngerasa mampu, kok saya nggak diangkat sih? Iya. Saya kan bisa cek Mm-mm. kotak-kotak saya di mana. Oke. Kan saya bisa cek, loh, kok nilai-nilainya kan gedean gua. Oke. Gua kan kalah cuma di absensi. Jangan perasaan-perasaan doang. Nah iya, jadi itu bukan. Nah biar nanti si ASN itu sendiri bisa ngecek dengan nilainya dia. Karena setiap ASN, setiap PNS itu bisa lihat nilai dia. Siapa yang berkewajiban untuk melakukan transparansi ini? OPD-nya, Ya enggak. BKD, Itu harus perintah dari Kepala daerah. gubernur. Iya. Bukakan karena di kalau sistem, kita, iya, di Simasten bisa itu dilakukan. kalau si Masen semua PNS Oh. bisa ngecek Dirinya sendiri. Lalu di mana kita bisa melihat transparansi itu? Ya. yang terpilih kemarin dibukakan nilainya, pengumumannya. Dia jadi KPD ini karena ini loh, Iya, 1, 2, karena 3. penilaiannya ini nilainya 10, ini nilainya 2, ini nilainya 3 gitu loh Pak. Lah iya. Nah, gua yang ngerasa mampu, kan itu harusnya jabatan gua. Nah, gua bisa cek tuh, gua catat kan, gua bandingin sama nilai-nilai gua, Benar itu. gitu kan. Lah iya. Cuman Alat pas ukurnya nanti sebetulnya Wartawannya nulisnya kepanjangan ya. Ya enggak iya, Bukan alat cuma ujinya. nama-nama doang. Alat ujinya sebetulnya transparansi sih memang ya. Transparansi. Transparansi. Gua sorry nih, gua pernah beberapa dengan kawan-kawan, ada kawan-kawan PNS, dia memperlihatkan perolehan dia. Dari 9 kotak yang disyaratkan agar kemudian dia memenuhi syarat dipromosikan, dia sudah penuh itu. Iya. Penuh dan nilainya cukup bagus. Ya kalau sudah di kotak 9 berarti memang siap ditempatkan. Oh. Tinggal posisinya ada nggak, persaingannya berapa kan gitu. Iya. Terus Ya ada beberapa lah dan kemudian dia gua sih nggak, dia nggak ngini ke gua yang masuk nggak lo gitu, ternyata enggak. Padahal nilai-nilainya ya bagus. Dia merasa bagus. Iya. Dia merasa bagus. tapi karena tidak adanya transparansi tadi sehingga dia tidak bisa membandingkan Mm-mm. dengan si kompetitornya ya. Dan artinya sebetulnya begini ya, ada kawan yang dia menulis di Kompasiana dengan tanda kutip itu, artinya sebetulnya bukan hanya orang itu, gua kira banyak orang yang Banyak. merasa kecewa terhadap sistem yang diharapkan berkeadilan tadi. Iya. Makanya kuncinya kalau memang mau tadi yang si A jadi kabit pendidikan misalnya karena dia kinerja di posisi kelompok kinerja dia absensi 120% karena sering begadang di kantor kan gitu kan 100% ya kan gitu loh, capaiannya segini, nanti di sisi potensi di sisi manajerial bobot latar belakang pendidikan, terus kerjasama, penguasaan materi dan sebagainya, nilai-nilai itu tadi kalau dibukakan, kemudian gua yang memang nyasar ke sana, merasa punya hak di sana, Akan membandingkan. akan membandingkan. Kalau kemudian terjadi gedean Iya. gua, Makanya dia ikhlas kan. ya, gua bisa ngajuin tuh, BKD nilai gua lebih tinggi dari dia, kenapa gua yang nggak dipilih? Terus menurut Gitu. kamu Cu, kepala daerah yang sekarang punya goodwill nggak untuk melakukan transparansi itu? Tahu kok gua belum nanya. Nggak bisa diprediksi. Bukannya teman dekat bapak. Iya. Kata orang. Kan Bapak dulu, Kan Bapak kata dulu. orang, kan bukan kata gua. Saya tahu Bapak deket. Oh udah jauh kali sekarang. Bapak itu kan punya rumah di depan alun-alun gede itu. Ngontrak bukan punya gua, Pak. Iya, karena begini, secara kasat mata nggak usah pakai apa namanya indikator-indikator lah. Secara kasat mata, kita sampai hari ini masih menyaksikan bahwa orang-orang yang dilantik, orang-orang yang diangkat, orang-orang yang dipromosikan adalah orang-orang yang kita memvalidasi asumsi kita bahwa hanya karena dia dekat dengan si A, dekat dengan si B, bayar sekian rupiah, dan seterusnya gitu loh. Mungkin sih. Memang ada yang bilang sekarang yang diperlukan bukan kompetensi, Lah iya. tapi ilmu mepet. Mepet Lah mepet iya. ini, Maksudnya ketika harapannya besar terhadap manajemen talenta, ternyata pada prakteknya yang tadi Bapak, meski Bapak bilang belum setahun ya, ini menimbulkan apatisme gitu loh pada Ya, akhirnya. Betul, Apatisme. betul. Tapi kan kemudian kita jangan drastis final. Iya. Makanya kan Iya. solusi sekarang apa? Ya bukan aja. Misalnya si Fulan jadi sekdis apa dinas ketahanan militer gitu. Nih nilainya full. Lo cek kalau ada yang lebih dari dia, sini. Mekanisme apa yang bisa mendorong
kebijakan transparansi ini. Perintahkan. Karena kalau tidak ada perintah gubernur, maka mereka akan berdalih pada bahwa itu bukan informasi publik. Tapi Mungkin informasi DPRD kali ya privat. bisa mendorong. Gubernur. Ya maksudnya yang mendorong gubernurnya. Nah, itu kata DPRD gue juga banyak nitip kali. Loh, emang ada selain DPRD atau Pak banyak Budi, di DPRD? Pak Budi geser sini Pak Budi. Potong. Di DPRD banyak emang. Iya. Tuduhan ke DPRD pasti dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Tuduhan ke DPRD. Tuduhannya. Benar atau tidak kan belum ada bukti hukumnya. Itu yang 3 matahari itu termasuk DPRD enggak? yang nggak di tahu, luar. Pak. Gua Nggak juga. Ini apalagi 3 matahari ini? Apa ini 3 matahari? Enggak, di Banten itu ada apa isu-isu ada 3 matahari gitu. Matahari yang satu yang ini yang biasa yang di atas. Yang di atas. Matahari yang dua itu di MOS. Bukan. Satu lagi mana? Tetapi rupa-rupanya 3 matahari itu tidak menjamin semuanya dapat cahaya. Ya kan sebenarnya Mbak Om. Cuma orang-orang yang Masyarakat orang-orang yang orang-orang yang dekat dekat aja yang dapat terang. Di Banten loh bener ada 3 matahari. Oh gitu. Matahari pertama di atas. Iya. Ya. Matahari kedua di bawah. Di bawah. Yang ketiga Matahari itu kan di Carita, pantai matahari Carita. Iya, Iya. iya, iya. Nah maksudnya kemudian selain daripada tudingan-tudingan yang tadi itu, kan kemudian tokoh-tokoh sentral yang tadi disebut matahari itu, ini juga kan kemudian disebut-sebut gitu loh. Dalam peristiwa Pasti, seperti ini, dalam pasti. peristiwa pelantikan-pelantikan seperti itu kan selalu disebut-sebut mereka Setiap- 3 matahari ini. Setiap periode juga begitu. Ada yang lewat gubernur, ada yang lewat wakil gubernur, Iya. ada lewat sekda, Iya. ada lewat tim sukses, ada lewat relawan. Itu setiap pelantikan ada. Dan itu dibiarkan aja. Ya bukan, artinya di situ ada. Itu aja. Masalah pembuktian kan sampai saat ini belum ada bisa mengajukan bukti secara terbuka. Kenapa ya? Kayak tadi misalnya kata Om, coba dorong anggota dewannya. Ya kalau pembuktian mah itu persoalan hukum. Ya iya, ya artinya Nah, sekarang nah begini, menurut saya ini kan kita ini sedang bicara soal persoalan sosial, persoalan suara-suara yang ramai. Maksud gua itu kita, menurut gua ini apa ada pemimpin yang gagal untuk memastikan itu tidak ada. Harusnya juga dia mempersiapkan sistem-sistem itu. ya kata gue itu. Jadi kalau masih ada suara, menurut gua itu gagal. Iya betul kalau itu ya. Tapi kalau masalah kepembuktian misalnya yang saya maksudkan, sekarang misalnya ada orang ngadu, tuh gua ya kayak gini lah yang di Kompasiana 9 tahun 4B. Tapi kan di situ jadi 4A. Tapi di situ juga dia tidak buka-bukaan. Berapa nilai-nilai dia pencapaian? Gua itu sudah 9 box gitu loh. Gua itu udah kotak 9, kenapa nggak dipilih? Berani nggak buka-bukaan? Ya kalau memang tawarannya ada, saya rasa itu dia Ya berani. enggak, om dia aja nggak yang nulis gitu nggak terbuka kok. Gue bilang kalau gue yang jadi misalnya, jadi dia mau nulis gue buka bener nih gue Nih, nggak di ya. 9A di kotak 9 karena nih kinerja gue poin ini segini poin ini. Gue minta kepada BKD untuk membukakan jabatan itu berapa yang dapat poin. Dan begitu dia juga nggak berani nantangin. Ya, sama aja ada orang ngadu ke Kita aja yang nantangin lah. Lah, kita mau membandingin sama siapa, Pak? Iya, minta datanya. Atau mangga, pasti jawabannya itu. Jawabannya apa? Karena di informasi publik, nilai-nilai pribadi itu informasi pribadi. Yang tidak boleh Kecuali dengan berbagai pertimbangan, maka gubernur bisa mengeluarkan bahwa nilai pemenang dari sebuah jabatan itu informasi publik. Ya, Dia yang bisa menentukan. ya itu Jadi susah sih. kapan Ya. masa kegelapan ini akan berakhir di dan bagaimana caranya Nggak tahu, mengakhiri ini? Gue bukan direktur PLN. Karena ini kan peristiwa yang berlarut-larut ya sudah lama gitu. Harapan Iya. besar ketika kemudian ada yang namanya manajemen talenta seperti yang Om Ucu paparkan tadi gitu. Secara sistem sudah sangat Sebenarnya bagus, secara sangat teoritis, baik, iya. secara teoritis ya, Iya. secara teoritis itu merugikan kepala daerah. Kenapa? Nah, ya tadi kalau dulu kan kepala daerah enak aja, Bud. Lo udah dapat ayah, udah lo jadi bapenda, selesai. Sekarang tidak bisa. Ya nggak bisa. Dia nunggu habis dari BKD minta rekom ke BKN, keluar 3 biji doang. Yang jadi cocok kepala bapenda Idam, Ismet, sama Iwan.
Padahal gue pengennya Budi gitu loh. Dirugikan katanya kepala daerah. Gimana nggak bisa gue dapat informasi nih ya. Di malam-malam terakhir Iya, besok akan dilantik. bener nggak kata Om Uci dirugikan itu kepala daerah sekarang dengan sistem manajemen talenta? Oh, enggak, itu ada apapun sistemnya. Ini Di situ secara ada teoritis. loop. Nah, itu secara teoritis. Mestinya begitu, mestinya. Tapi apapun sistemnya, menurut gua ada loop, ada lubang di mana praktek-praktek gelap terjadi. Begini ya, gua dapat cerita nih, apa namanya, di malam besok dilantik itu Malam ada tuh takbiran. Di malam bukan takbiran, ya, takbiran kan besoknya takbiran, perayaan kan. perayaan Iya, buat pegawai. Iya. Harusnya ada beberapa, itu malamnya itu berubah tuh. Bentar, 5 menit. Itu malamnya berubah itu. Hmm. Malamnya berubah. Nah, ini informasi yang gue kumpulkan di sejumlah OPD. Itu berubah. Artinya di situ dia tahu bahwa nama dia sudah masuk dan seterusnya. Tetapi malamnya berubah. Nggak dari 1 orang itu aja 6 orang. Gitu. Artinya di situ ada ruang-ruang di mana ada praktik-praktik gelap. Gitu, Bro. Iya. Iya. Udah. Jadi maksudnya yang diklaim Om Ujo tadi bahwa kepala daerah dirugikan karena tidak bisa menunjuk orang sesuka hati dia, sebagaimana seharusnya memang seorang penguasa begitulah gitu ya, seharusnya. Jadi ini terbantahkan juga sebetulnya. Iya, harusnya terbantahkan. Dan menurut gua, yang namanya kepala daerah, karena dia sebagai user, dia inginnya makanannya apa dan seterusnya. Dia sebagai user, menurut gua sih Bisa diatur. lebih baik begitu, asal melihat kompetensi gitu ya. Gua kira banyak kok teman-teman dia atau orang-orang yang dia merasa dekat, tetapi dan dia berkompetensi, dia punya kompeten. Dengan sistem yang sekarang itu tidak memungkinkan. Enggak. Kan dia kompeten. Iya. Misalnya si A, dia memenuhi kompetensinya. Iya. Di manajemen talenta si Masten juga oke, baik, bagus. Lalu dia orang dekatnya kepala daerah. Dia kepala daerah pengennya dia gitu kan kemudian. Tidak bisa mengeksekusi itu kepala daerah. Ya udah lu aja yang jadi. Ya, Dengan sistem yang sekarang ini. karena dia juga sebagai kepala daerah itu pembina pegawaian juga nih, PPK. Seharusnya dia bisa membina pegawainya untuk menuju ke sana. Artinya sebetulnya dengan apa namanya, dengan sistem itu, dia bisa menyesuaikan dengan sistem itu. Lu kejar tuh nilai-nilai yang itu. Ya. Sebetulnya bisa begitu ya kalau dia teban untuk mendorong Iya. apa namanya, orang dekatnya bisa nyampe. Lu kejar tuh nilai lu, sebetulnya bisa begitu. Itu yang dinamakan manajemen talenta. Iya. Jadi di manajemen talenta itu tadi semua orang kalau sudah terpetakan kelihatan dia kurangnya di mana, ya kan? Oh, lo kurangnya di latar belakang pendidikan. Kalau latar pendidikan lo bisa naik, lo bisa masuk nih. Itu yang disebut namanya membina apa sih namanya, suksesi kepemimpinan. Iya. Jadi udah dipersiapkan, gitu loh. Ya, jadi penilaian manajemen talenta itu bukan hanya pada saat apa namanya, hanya pada saat mau promosi mutasi rotasi, tapi dari awal tahun itu sudah disetting nih. Oh, si Budi ini kurangnya ini, oh hitamnya kurangnya ini, oh ini kurang. Nah itu kemudian BKD melakukan pelatihan. Tapi ada juga yang memang oh udah ini mentok, kapasitasnya udah mentok nih. Oh berarti ini cukup sampai sini, tapi ditempatkan di mana? Itu sebetulnya secara teoritis begitu. Oh, kalau misalnya gua kepala daerah pengen Budi jadi kepala bapeda, Iya. kan gua lihat nilai-nilainya. Iya. Lo tuh kurangnya di ini. Lo 2 tahun bisa kejar nggak? Itu loh, itu makanya di dalam manajemen talenta itu ada bahasa suksesi kepemimpinan. Dan itu boleh sah-sah aja. Emang salah satu salahnya itu. Iya, pembinaan. Pembinaan. Jadi buat 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan. Om Ujo melihat kepala daerah yang sekarang melakukan itu nggak? Karena gue jangan lihat dia sih. Enggak, tapi apapun sistemnya ya, apapun
manajemen yang dilakukan, menurut gua begini ya. Ya. Kalau selama isu-isu tadi bahwa gua udah masuk, ada uang yang beredar masuk, tapi kok gua nggak masuk, gua nggak kena rotasi mutasi ya. Mundur. Kok gua nggak dapat ya dan seterusnya. Menurut gua itu satu bentuk yang mesti kita bilang bahwa itu gagal. Isu-isu itu muncul dan seterusnya. Ya, saya sih kalau buat ngantri itu gampang, buka kan transparansi. Iya. Satu Tapi kalau sebentar. kemudian bahwa nilai itu Jadi juga rahasia. adalah rahasia kan agak sulit juga. Ya kan tinggal dibikin keputusan gubernur tentang informasi publik dengan ini, dengan pertimbangan A, B, C, D, F, G, maka gitu kan nilai manajemen talenta untuk yang mendapatkan promosi atau ditempatkan di suatu jabatan baru atau jabatan berketahanan itu adalah informasi publik dan harus diumumkan pada saat penempatan. Selesai, Pak. Tapi Pak, peristiwa transparansi yang prosedural kayak gitu itu kan bukankah akan lebih merugikan kepala daerah lebih Kita merugikan bisa dia kan? begini, kalau kita bicara balik pada Andra Sony yang demikian mengagumkan sistem merit dan manajemen talenta, ya itu harus ditempuh agar yang diagungkan itu bersih, tidak kotor. Seharusnya. Lah iya, yang saya bilang itu kalau kemudian ada yang main-main dengan aplikasi dirubah dulu setelah searching baru diganti lagi, kan bisa terbongkar dari situ. Lalu dibikin pos pengaduan yang kata Om Budi kemarin, Iya. Pemprov juga membuka BKD ataupun ya terutama BKD karena ini urusan BKD nih. Juga membuka pos pengaduan buat yang tidak puas gitu. Pengaduan tidak puas, pengaduan gratifikasi, pengaduan ya itu kan kita untuk mengantisipasi ada operasi-operasi batok kaitan terhadap rotasi mutasi. Iya. Harusnya pemerintah memang buat posko pengaduan itu. Gratifikasi. Durasinya gimana sih ini, Bro? Hah? Udah berapa lama sih ini? Oh, nggak kelihatan udah berapa lama? Iya. Kelihatan ya? Gak tahu lah. Nggak tahu ya. Ya pokoknya intinya gitu. Sebenarnya indikasinya gampang lah. Ya coba gimana closing statement lah. Closing statement. Sekarang ketika ada pelantikan yang harusnya kumpul yang dilantik, ya kan? Ya. Kemudian wartawan, selesai. Tapi Kalau kenyataannya lihatnya kan bukan cuma wartawan dan yang dilantik, ada orang-orang yang ini apa sih, pegawai dinas bukan, wartawan bukan, LSM juga bukan. ada di situ. Apalagi, ini perasaan tim sukses deh, ini relawan deh. Udah itu pengawalan namanya tuh. Kalau ada nongol orang-orang yang katanya tim sukses, relawan ataupun katanya pendukung, orang dekat ada pada saat pelantikan, itu deh. Itu istilah baiknya pengawalan. Indikasi ya. Indikasi ada kepentingan di situ. Takut dia pas dibacakan meleset. Supaya cepat kabur. Emang nggak bisa dimonitor dari jauh kan bisa aja CCTV aja juga. Nah, itu ilmunya masih itu. Berarti kan yang kayak gitu yang biasa ilmu kayak gitu tuh ya mainnya juga kelihatan. Pak, itulah yang kemudian menjadi rame. Padahal kan sebetulnya kalau emang dia ngawal ngapain juga. Kalau memang dia punya komunikasi bagus, ngapain juga harus sampai dengerin sebelum dibaca juga Harusnya dia udah tahu ya. Iya. Nah, kaitannya begini, terhadap ini kan baru 132 orang yang dilantik ya. Sementara 132 ya. Sementara pegawai kita itu banyak itu yang akan dilantik untuk kita jabatan 300-an. Yang masih Nah, itu sebetulnya itu punya strategi apa sebetulnya pemerintah ini? Ya, sebetulnya kan kalau saya dengar isunya ini juga untuk memancing mereka yang sudah bayar untuk berteriak. Gitu. Nah, apakah betul mereka sudah berteriak? Ya, kita nggak tahu juga karena tadi tidak ada transparansi, tidak ada pos pengaduan. mancing mereka yang sudah bayar untuk berteriak. Ya, Yang memancing siapa? Pemucu dari siapa? Ya, pokoknya isunya dari situ. Isunya dari Kalau situ saya ya, bilang, ya lingkaran itu ya. itulah. Ya sekarang kan juga gimana? Karena harusnya kalau memang strategi itu juga bukanlah pos pengaduan, sehingga kelihatan yang sudah mengadu berapa orang, nggak perlu siapanya, berapa banyak. Jadi ada data. Kalau misalnya tidak ada yang ngadu kan, nggak, itu cuma isu, buktinya nih pos pengaduannya nggak ada, kosong. Tapi kalau dia buka pos pengaduan data ada 100 yang ngadu kan gitu loh. Iya. Ya kita akan tidak lanjuti mana yang benar atau yang tidak gitu loh.
Kalau saya sih pengen balik lagi terkait tuduhan bahwa pelantikan itu memang isu besarnya adalah nepotisme, kedekatan, bayar-bayar, dan seterusnya jalur-jalur khusus. Pada 132 yang kemarin, Om Ucu melihat tidak bahwa tuduhan saya itu terkonfirmasi? Kalau saya melihat orang yang saya kenal, PNS yang saya kenal dekat. Ya kan tadi ada itu. Ini kita kan udah bicara ya, bicara belak-belakan ya. Iya. Orang yang saya sering lihat dekat dengan Anda. Mundur lagi lu. Ya kan? Nggak banyak. Nggak banyak. Kalau kita mau belak-belakan, gua bukan membelain. Kalau aku itu gue juga kan nggak banyak kenal siapa yang dekat. Yang membelain juga nggak apa-apa. Enggak, kalau aku gua enggak. Enggak, itu untuk Bob tadi Pak Andra. Kayaknya sayang banget masih manggil abah. Enggak. Gua kalau manggil kan dimarahin ya. Kalau matahari yang satunya, Gitu. indikasi matahari yang satunya, Banyak yang saya lihat gitu. Cuman ya saya nggak tahu apakah itu kedekatan atau potensi kata saya karena tidak ada transparansi. sebenarnya matahari itu ada 4 tahun bukan 3. Siapa? Hah? Yang ini legislator. Iya. Oh, jadi kalau yang matahari yang satunya Om Ucu melihat ada ya indikasinya ya? Oh, Berapa? Bukan. Dari 132 Karena ada kemarin. juga isu yang melaporkan tuh ini banyak SCPDN yang naik kan gitu kan. Gitu. Oh ini ya kalau SCPDN kan tentu ya buruk sangkanya kan. Jalur karir lah itu. Jalur karir ya Iya. kan. Ada juga ini kan dekat masih ini tak. Tapi saya nggak memastikan. Yang hanya saya bisa pastikan orang-orang yang dulu saya lihat aktif waktu pilgub dengan Andra itu sedikit. Kalau Gitu aku loh. Om Ucu nggak kenal. Kalau aku Orang-orang saya nggak kenal. nggak kenal, malah banyak yang saya tahu pasca dilantik baru tuh banyak sekali yang balik ke Wagub, orang Wagub. orang Wagub gitu. Enggak, yang menarik begini sebetulnya. Ini kan ada gelombang selanjutnya untuk pelantikan, Bro. Iya. Kemarin itu baru 132. Iya. Kenapa begitu? Jawaban Om Ucu tadi kan untuk memancing Iya. orang yang bayar kan gitu tuh. Iya. Artinya isu itu artinya juga kan muncul Sudah juga ditangkap. sudah ditangkap. Dan nggak bisa dibilang isu itu juga omong kosong, enggak, karena emang langkah itu ternyata dilakuin. Kalau itu benar ya dilakuin. Gitu tuh. Iya. Nah, tapi menurut gua ini langkah gelombang-gelombang itu malah tidak efektif. Justru itu akan mempersiapkan serangan uang selanjutnya yang lebih besar menurut gua ya. Nah. Karena dia akan mengevaluasi kemarin kok gua nggak dapat tuh gua gitu loh. Menurut gua ini Kalau- celahnya akan terlalu tinggi. Kalau acara gua pakai motor seller, Ya, gimana itu? lo sih kurang banyak. Kan salah tuh Mas. Lah iya tuh. Nah itu kan banyak Akhirnya kontraproduktif dong. Kalau Iya, gitu. maksudnya kalau gitu. tidak ada tindakan. Iya, Strategi iya betul. ini- Sayangnya mestinya membuat posko ada langkah. Ada langkah terus ya ada tindakan ya. Kalau memang ada, udah langsung hukum. Mm-mm. Gitu loh, jangan kemudian nego sana negosiasi kasihan lah si ini udah biarin tegurin aja. Mm-mm. Ya udah itu syarat makin enak. Saya rasa sih ya ada itu goodwill-nya. Enggak apa-apa. Nggak tahu gua nggak pernah mau nuduh bapaknya menuduh aja. Budil ada budil. Pesimis Dia suka bilang, Pesimis dong. ada suka bilang nih matahari yang Iya. kesekian ini, suka bilang udah kerja aja yang benar. Nah, gua agak ini ya, kalimat-kalimat itu seolah-olah memanipulasi orang, memanipulasi pegawai, bekerja yang benar, kepastian terhadap karir mereka itu akan ditampung. Ternyata ya kenyataannya begini kan masih banyak gejolak-gejolak. Itu manipulatif itu. Jadi kalau pemimpin yang sudah manipulatif, apalagi lebih kepada kosmetik kan, manggil-manggil siapa tuh, dah saya. Saya gitu ya. Aduh, itu kosmetik benar itu. Gua malah menyaksikan proses manajemen talenta karena dia. Tapi maksudnya kalau kemudian Pak Budi mengarah kepada matahari yang ketiga itu, gitu ya, tidakkah sebetulnya seharusnya matahari yang ketiga ini bisa berada di bawah otoritas matahari yang pertama gitu harusnya? Saya menangkapnya kok sepertinya matahari yang ketiga ini punya power yang justru
lebih dari matahari yang sesungguhnya itu gimana itu? Kalau tadi mendengar statement Pak Budi, Ya apa emang begitu maksudnya? harusnya begitu ya. Tetapi satu kali gua tanya juga ke seorang pejabat eselon 2 bahwa isu soal 3 matahari atau matahari kembar atau dan seterusnya Ada itu 4, ada 5. ada 5, ada 4, ada gua tanya tuh sebetulnya, dan kebetulan dia dekat. Dan kebetulan pertanyaan gua dijawab dengan enggak, bro. Mereka mereka ini bagus, koordinatif dan seterusnya. Mereka itu hanya akur. mereka akur, itu hanya soal bagi-bagi tugas. Gua ya sekilas Sanksi. sebetulnya pertanyaan itu dengan kecurigaan atau dugaan sebagai alat kerja gua patut juga tidak percaya terhadap itu, tetapi itu gua harus terima sebagai satu fakta bahwa ya mungkin memang begitu, atau jangan-jangan mereka terkoordinasi, atau apa yang dilakukan oleh 3 matahari yang ketiga itu juga atas koordinasi dan seterusnya ya. Tetapi memang di publik itu sangat dikenal itu matahari ketiga yang melakukan A dan B dan seterusnya. Bentar, kita lihat dulu. Akan berakhir dalam 4 menit. Oh, ini kuotanya habis. Ada kuotanya ternyata ya. Ya udah, Om Ujo. Udah masih ngerekam. Ya, terima kasih banyak. Komen aja di kolom komentar terkait apa yang kita bicarakan hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.